Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk seluruh pendengar setia kami. Apa kabar rekan Raus semua dalam edisi 23 Juli 2025 atau bertepat di hari Rabu sore dalam formasi 17:14 waktu Indonesia Barat. Semoga dalam lindungan Allah dan senantiasa diberi kesehatan lahir dan batin. Amin. Kembali bersama saya RG Nanda dalam edisi talk show religi spesial persembahan Kementerian Agama para mahasiswa hanya di Warna 5 Rawakan. Dan hari ini kita akan membahas tema yang luar biasa dan sedikit berbeda dengan tema-tema yang sebelumnya. Iya ya. Dan juga di dia tema kita adalah bala tentang Allah. Sebuah istilah yang bukan hanya bersifat simbolik tapi nyata dalam kehidupan manusia, dari kisah para nabi, sejarah umat terdahulu hingga realitas kita hari ini. Betul. Ada kalanya manusia merasa kuat, merasa paling hebat, tapi Allah mengingatkan lewat caranya sendiri, lewat angin, hujan, gelombang laut, virus, bahkan nyamuk segala yang lainnya. Semuanya bisa menjadi bala tentaranya Allah. Dan hari ini kita kedatangan dua narasumber lebih tepatnya. Yang satu sudah kita kenal semua, ada Ustazah Umi Salama yang akan memberikan kita pandangan mungkin dari Quran dan juga sirah tentang tema ini. Dan didampingi juga salah satu narasumber yang mungkin pertama kali bersama di sini ada Kak Sartika Hasibuan yang akan berbagi juga mungkin nanti didampingi oleh Ustazah Umi Salama mengenai kisah dan renungan dari sisi pengalaman mungkin untuk masyarakat, masyarakat juga. Jadi untuk rekan tahu semuanya, siapkan hati dan buka pikiran kalian karena mungkin sore hari ini bukan hanya sekedar mendengar tapi merenung dan mungkin bisa berubah untuk kita semua. Dan tentunya untuk rekan tahu yang ingin berpartisipasi dan mungkin menanyakan langsung, kalian bisa langsung aja menghubungi nomor 0822 999 Dan kita sapa dulu kedua narasumber kita. Assalamualaikum, apa kabar saja dan Kak Sartika? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Kalau ini sesuai tadi yang disampaikan dari sana, memang tema kita di sore hari ini lumayan berbeda dari sebelumnya ya Ustazah. Mungkin boleh disampaikan dulu untuk Ustazah Umi Salama ini mengapa kira-kira tema ini yang diangkat ini di sore hari ini. Ya, ini memang materi ini agak apa sedikit ya, agak aneh sedikit ya. Biar pendengar Raw FM lebih hati-hati untuk berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada bala tentara Allah yang mengawasi setiap sikap daripada hamba-hambanya ini. Ya. Oke, itu berarti yang menjadi sedikit latar belakang itu juga. Oke, mungkin boleh disampaikan juga untuk Ustazah Umi Salama kira-kira apa yang akan disampaikan terlebih dahulu untuk pendengar setia kita. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhu. Hari yang cerah ini, alhamdulillah kita masih eksis untuk melaksanakan tugas masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dalam rangka menjalankan aktivitas kita masing-masing. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Serta sholawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah kita harapkan di hari kemudian dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat yang setia mendengarkan kami di setiap hari Selasa dan hari Rabu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kami memaparkan materi, yaitu materi yang agak sedikit ya, Pak? Sedikit berbeda karena ini adalah materinya mengenai bala tentara Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu zaman sekarang ini orang tidak takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kepada tentara. Nah, jadi dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mempunyai bala tentara yang ada di bumi dan ada di langit. Oleh karena itu, pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, melalui talkshow dari Kementerian Agama ini, kami menghimbau supaya lebih berhati-hati untuk melaksanakan larangan-larangan Allah, karena Allah punya bala tentara yang ada di langit dan di bumi. Pendengar Raw FM kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bala tentara Allah Subhanahu wa taala yang berada di bumi dan yang ada di langit sangat penting kita ketahui sebagai seorang umat muslim. Kenapa? Karena supaya kita lebih berhati-hati. Ada rupanya tentara Allah di bumi ini, ada yang akan memberikan ancaman, yang akan memberikan azab kepada orang-orang yang berbuat tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Fatah, dan milik Allah bala tentara langit dan bumi, dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi dalam hal ini ada beberapa tentara Allah yang ada di bumi dan ada di langit. Bukan berarti tentara ini punya pakaian, tetapi tidak. Jadi tentara Allah salah satu di antaranya di dalam Al-Quran yaitu ada air. Ada air. Air apa? Bukan air panas, ya kan? Kalau air panas, tentara Allah itu kena air panas berobat. Ya. Jadi pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, salah satu tentara Allah itu adalah air. Coba kalau kita renungkan atau kita baca kembali kisah Nabi Nuh alaihi salam, yaitu tenggelam dengan air, yang diazab Allah dengan air. Jadi tentara Allah ini adalah salah satu di antaranya air. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina aman fa'akhazahum tufanu wa hum zalimun. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Jadi pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, sebagaimana telah kita ketahui bahwa Nabi Nuh alaihi salam ini adalah salah satu Nabi Ulul Azmi ataupun Rasul Ulul Azmi, di mana Nabi Nuh ini adalah seorang hamba yang saleh dan sabar untuk mengajak kaumnya ke jalan yang benar dengan penuh kebijaksanaan dan kesabaran. Karena kita tahu bahwa orang yang sabar itu pasti berserta Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi dalam hal ini Nabi Nuh alaihi salam itu bersabar untuk mengajak umatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi
usaha yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam tidak diterima oleh kaumnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat perahu, karena Allah akan menurunkan bala tentaranya, yaitu air. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, "Kazzabat qablahum qaumun Nuhin fakazzabu abadana wa qalu majnun wazdujura." Sebelum mereka telah mendustakan kaum Nuh, maka mereka mendustakan Nabi Nuh dan mengatakan dia seorang yang gila dan dia sudah pernah diberi ancaman. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi Nuh untuk membuat kapal karena bala tentara Allah akan turun, maka umatnya pun mengatakan Nabi Nuh itu adalah seorang yang gila. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui apa yang akan disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Yang lebih Nabi Nuh anaknya saja tidak beriman kepada Nabi Nuh. Memang hebat kali ini tantangan Nabi Nuh alaihissalam. Makanya Nabi Nuh ini pendengar Raw FM termasuk salah satu Rasul Ulul Azmi. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, setelah mencurahkan segala daya dan upayanya untuk menyeru kaumnya ke jalan yang benar, Nabi Nuh bertawakal dan berdoa mohon yang baik bagi dirinya dan pengikutnya. Karena biar bagaimanapun apabila kita mempunyai masalah yang besar, itu kita bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berdoa memohon yang terbaik bagi diri kita. Begitu pula Nabi Nuh alaihissalam. Apa doanya Nabi Nuh itu? Qala rabbi inna qaumi kazzabun faftah baini wa bainahum fatham wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku, maka itu adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang beriman besertaku. Jadi biar bagaimanapun orang yang beriman itu pasti beruntung. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya orang yang beriman itu pasti beruntung. Banyak dalam Al-Quran itu, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu orang yang beriman pasti beruntung. Makanya kita itu adalah salah satu orang yang beriman ataupun mukmin. Iya. Nah, kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, begitupun kesabaran Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh mendoakan kebinasaan bagi kaumnya. Karena sudah habis kesabaran, maka Nabi Nuh pun mendoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk mencurahkan segala hal yang sulit kita rasakan, itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Nuh rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran wa kafara. Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Nah, sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat dan sangat kafir. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi Nuh, karena biar bagaimanapun ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, akan kukabulkan doamu. Apalagi doa seorang rasul. Nah, kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Nuh. Allah memberi petunjuk agar Nabi Nuh membuat kapal yang sangat besar. Dengan perahu itu Nabi Nuh
dan orang-orang yang mengikut kepadanya dan orang yang beriman itu semuanya selamat. Sedangkan kaumnya yang ingkar ditenggelamkan dengan banjir yang sangat besar sehingga tak seorang pun di antara mereka yang selamat, semuanya binasa. Inilah salah satu tentara Allah, yaitu air yang diturunkan Allah, banjir yang sangat besar. Tentara Allah itu turun, yaitu air berupa banjir yang ditimpakan kepada umat Nabi Nuh. Jadi itu satu tentaranya, bala tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Air. Contoh saja peristiwa banjir yang terjadi di Kota Parang Sinimpuan beberapa bulan yang lewat. Kebetulan di bulan Ramadan. Itu bukan salah satu apa itu sama kita Kota Padang Sinimpuan ini kan? Nah, jadi pendengar FM dimanapun Anda berada, itu salah satu bala tentara yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu angin. Angin, bencana angin ini pernah menyapu bersih kaum Ad, yaitu kaum Nabi Hud alaihi salam. Kalau kita baca dalam Al-Quran, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Haq, sedangkan kaum Ad mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Coba kita bayangkan pendengar FM dimanapun Anda berada. Angin selama 7 malam 8 hari terus menerus tanpa henti-hentinya. Coba kita bayangkan, datang bala tentara Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jangan datang ke Kota Parang Sinimpuan, khususnya ke Indonesia. Terbang semua. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah lapuk. Jadi pendengar FM dimanapun Anda berada, sebagaimana telah kita ketahui bahwa kaum Ad ini adalah yaitu kaum yang diutus kepada Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud adalah seorang rasul yang berlapang dada, berbudi tinggi, pengasih, penyantun, sabar, namun cerdas dan tegas. Karena kesesatan kaumnya makin menjadi-jadi, jadi Nabi Hud alaihi salam menyeru mereka untuk menyembah Allah dan meninggalkan sesembahan berhala dan batu-batu. Wa ila adin akhuhum Huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Dalam Al-Quran surah Al-Aqraf ayat 65. Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad saudara mereka yaitu Hud. Dan dia berkata, hai kaumku, ya qaumi ibudullah, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Jadi dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, Nabi Hud alaihi salam menyeru umatnya yang telah sesat. Wahai kaumku, kalian telah menempuh jalan yang keliru dan sesat. Batu-batu berhala yang kalian sembah tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mampu memberikan kebaikan, tidak mampu memberikan kemelaratan, tidak mampu memberikan apa saja yang kita minta. Kenapa kalian mengaku bahwa itu adalah Allah? Hanya Allah yang pantas kita sembah. Dialah yang memberikan rezeki,
yang berlimpah ruah sehingga kita dapat hidup makmur di muka bumi ini. Jadi Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah akan menghidupkan kita kembali di akhirat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita di muka bumi ini. Siapa yang beramal baik akan mendapat pahala, dan siapa yang berbuat jahat akan mendapat siksa. Artinya orang yang berbuat baik akan ditempatkan di sorga dengan penuh kenikmatan, dan sebaliknya yang berbuat jahat akan dilemparkan ke dalam neraka dengan penuh siksaan yang tidak bisa kita bayangkan. Tapi ajakan Nabi Hud itu malah dilecehkan oleh kaumnya. Mereka berkata, mana bisa orang yang mati akan dihidupkan kembali. Jadi secara logika ya, secara akal mungkin umat Nabi Nuh menggunakan akal, bukan menggunakan dalil nakli. Itu hanya omong kosong, dan itu semuanya adalah bualan itu. Jadi orang hidup hanya sekali, susah senang hanya di muka bumi ini. Kalau sudah mati, ya sudah, tidak ada urusan lagi. Itulah pendapat umat Nabi Hud alaihissalam. Jadi mereka pun berani untuk mencaci Nabi Hud, dan perbuatannya makin keterlaluan, kemaksiatan merajalela. Mereka tidak mau menerima Nabi Hud sebagai utusan Allah, bahkan mengejeknya. Allah kemudian menurunkan azab kedurhakaan bagi mereka, yaitu menurunkan bala tentara Allah. Bangsa Ad kemudian ditimpa musim kemarau panjang selama 3 tahun. Coba kita bayangkan, kemarau selama 3 tahun, apa yang akan terjadi? Tidak ada setetes hujan pun sama sekali dalam jangka 3 tahun. Rusaklah lahan pertanian. Apa yang mau kita makan? Rusaklah lahan pertanian. Kita tidak bisa lagi untuk menanam padi, tidak bisa lagi menanam sayur-sayuran dan perkebunan yang mereka banggakan selama ini. Tentu apa yang akan diakibatkannya? Tentu kelaparan mengancam di mana-mana. Dalam keadaan demikian, Nabi Hud masih berkenan memberikan peringatan kepada kaumnya dan menyeru mereka agar segera bertaubat. Jadi kesabaran seorang rasul itu, biar bagaimanapun celaan daripada umatnya, tapi tetap menyerukan kepada umatnya dan memberikan peringatan. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis sama alaikum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Nabi Nuh berkata, hai kaumku, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala pun menurunkan bala tentaranya karena hebatnya keingkaran kaum Ad kepada ajaran Nabi Hud. Maka jatuhlah keputusan Allah atas mereka. Bagaimana gagah beraninya manusia di muka bumi ini, apabila datang siksaan Allah, maka semuanya pun akan binasa seketika itu. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, tiba-tiba terlihat di langit awan yang hitam terbentang panjang, semua mata penduduk melihat ke atas. Maka berkatalah mereka dengan ingkar, lihatlah awan itu. Sebentar lagi hujan akan turun untuk menyirami tanah dan tanaman-tanaman kita dan memberi minum kepada binatang-binatang ternak kita ini. Jadi umat Nabi Nuh beranggapan bahwa hujan akan turun dengan awan yang gelap itu. Tapi Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada mereka, itu bukan awan rahmat, tapi awan yang membawa angin.
Nah, ini dia. Awan yang membawa angin yaitu salah satu bala tentara Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang akan membinasakan kamu, angin yang penuh dengan azab yang amat pedih. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'adiyah sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyam husuman fataral qauma fiha sur'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah wa hal tara lahum min baqiyah. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Coba kita bayangkan kalau Allah sudah menurunkan bala tentaranya angin, yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong ataupun lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Sementara pendengar FM dimanapun Anda berada, Nabi Hud alaihissalam beserta pengikutnya yang beriman berada di dalam keselamatan. Walamma jaa amruna najjayna hudan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa najjaynahum min azabin ghaliz. Dan tatkala datang azab kami, tatkala datang turun bala tentara Allah, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat dari kami, dan kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat. Oke. Itu dia tadi yang disampaikan oleh Ustazah Umi Selamat mengenai bala tentara Allah. Kata dia angin dan juga air bantunya tadi itu pertama. Dan mungkin kita akan jeda dengan beberapa iklan dulu. Jadi untuk rekan-rekan semua dimanapun berada yang lagi dengerin show teman-teman yang jaga masa pada kesimpulan, silakan simak hingga nanti mendengar informasi 18 waktu Indonesia Barat atau pukul 6 sore nanti. Dan untuk terus, Hanya Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Simpuan, dan tentunya masih bersama Erin Sinanda dan juga dua narasumber kita yang masih disampaikan oleh Ustazah Umi Selamat tadi sudah dibahas di sesi pertama juga, dan juga kakak formasi mungkin hampir mendekati 18 waktu Indonesia Barat ya Ustazah yang berhasil kan? Mungkin boleh disampaikan langsung Ustazah untuk menghemat waktu kita juga, silakan. Ya. Terima kasih pendengar FM kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bala tentara Allah yang ketiga adalah tanah. Salah satu tentara Allah yang pernah menjungkir balikan kaum Nabi Lut alaihissalam dan di Sodom karena berlaku LGBT. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Maka kami jungkir balikan negeri itu dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Jadi pendengar FM dimanapun Anda berada, Nabi Lut ini adalah saudara dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi beliau diutus untuk menyeru kepada penduduk negeri Sadum atau Palestina yang sangat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Waluton iz qala liqaumihi innakum la ta'tunal fahisyah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin a innakum la ta'tunar rijal wa taqta'unas sabil
wa ta'tuna fi nadikumul munkar fakana jawaba qaumihi illa an qalu tina bi azabillah in kunta minas shadiqin. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengadakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka apa jawaban daripada kaumnya? Datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Maka Allah pun mengabulkan doa Nabi Lut alaihissalam. Setelah berulang-ulang kali diperingatkan dan ternyata usaha tersebut sia-sia, maka berdoalah Nabi Lut alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 30. Qala rabbin surni 'alal qaumil mufsidin. Nabi Lut pun berdoa, ya Allah ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Maka doa Nabi Lut pun diterima. Kemudian Allah mengutus beberapa malaikat untuk menimpakan azab kepada kaum Nabi Lut yang sangat durhaka dan ingkar itu. Segera datang berita dari Allah melalui Nabi Ibrahim bahwa negeri Sadum beserta seluruh penduduknya akan dibinasakan. Jadi mendengar berita itu, Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, di negeri itu ada Lut. Ada Nabi Lut. Bagaimana dengan dia jika negeri Sadum dimusnahkan? Maka Allah menjawab kekhawatiran Nabi Ibrahim itu. Qala inna fiha Lut qalu nahnu a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu wa ahlahu illa amra'atahu kanat minal ghabirin. Berkata Ibrahim, sesungguhnya di kota itu ada Lut. Para malaikat berkata, kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami sungguh-sungguh akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal ataupun dibinasakan. Jadi Allah pun menurunkan azab kepada kaum Nabi Lut ataupun menurunkan bala tentaranya. Jadi akhirnya negeri Sadum dibinasakan beserta seluruh penduduknya. Jadi sebelum itu Nabi Lut dan para pengikutnya telah pindah ke daerah lain dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan, para utusan malaikat berkata, hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu lagi. Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam, dan janganlah ada seorang di antara kamu yang tertinggal kecuali istri. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Maka tatkala datang azab, kami jadikan negeri kaum Lut itu di atas ke bawah, kami jungkir balikkan dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Na'udzubillah min dzalik. Itulah siksaan azab yang diberikan Allah kepada kaum Nabi Lut, menurunkan bala dan tanah. Oke. Baik, rekan dia juga tadi disampaikan oleh Ustazah Umi Salama, dan mungkin sebagai penghujung saja mungkin 1 atau 2 menit mungkin ditambahkan oleh Satria untuk mengenal juga untuk pendengar kita, mungkin untuk kedepannya boleh 1 menit saja mungkin untuk closing statement, silakan. Terima kasih pendengar Raw FM dimanapun Anda berada.
dari penjelasan singkat tadi tentang materi yang kami sampaikan, yaitu salah bala tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan di bumi. Masih ada lagi bala tentara Allah selain dari nanti itu untuk pertemuan berikutnya dapat kita ambil kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai bala tentara yang sudah ditimpakan Allah, yang sudah diturunkan Allah kepada para rasul-rasul terdahulu, karena umat daripada salah satu di antaranya umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut itu durhaka ataupun tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk umat Nabi Hud, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan bala tentaranya berupa air, berupa angin, berupa tanah, dijungkir-balikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pada pendengar Rock FM dimanapun Anda berada, kita ambil kesimpulan bahwa kita harus berhati-hati untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan di dunia ini, karena ada tentara Allah yang akan dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masih 3 tentara Allah yang dikirimkan. Oleh karena itu, kepada pendengar Rock FM dimanapun Anda berada, selalulah kita hati-hati di dunia ini untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita dianjurkan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita jauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Allah tidak akan menurunkan bala tentaranya kepada kita, khususnya kepada pendengar Rock FM dimanapun Anda berada. Demikianlah maksud kami pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat kepada kita semua, terkhususnya kepada pendengar setia kami, yaitu pendengar Raw FM dimanapun Anda berada. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda di setiap Selasa dan Rabu, beserta kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Mudah-mudahan terjalin hubungan silaturahmi yang baik di antara kita. Oleh karena itu, kami berharap kepada pendengar FM dimanapun Anda berada, setialah untuk mendengarkan kami di hari Selasa dan hari Rabu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hari ini kita diingatkan bahwasanya Allah tidak perlu bala tentara dari kalangan manusia untuk menunjukkan kekuasaannya. Setetes air, sembus angin, dan sedikit umparan tanah cukup untuk memecahkan dunia jika Allah berkehendak. Maka mari kita kembali kepadanya, bukan hanya saat musibah datang, tapi dalam tiap detak jantung mungkin dan tiap langkah kaki kita. Dan terima kasih kami ucapkan juga kepada Ustazah Umi Salamah dan juga Kak Sartika Hasibuan sebagai penampil mungkin di edisi sore hari ini, atas ilmu dan nasihat yang sungguh membekas untuk seluruh pendengar setia kami, termasuk Arjina dan sore hari ini. Dan untuk rekan para semua, semoga talk show ini menjadi pengingat untuk lebih dekat pada Sang Pencipta. Saya Arjinanda, mohon pamit sampai bertemu lagi dalam edisi-edisi berikutnya, insyaallah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.